Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang bertema sumber daya alam dan lingkungan. Untuk itu, dosen pengampu materi ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar yaitu Ibu Dinaliana SPD MPD, dan juga kelompok 3 ini yang pertama itu Zainuddin, saya sendiri, yang kedua Muhammad Rifal, dan yang ketiga Iklimah Hajratul Qalbi. Tidak memperpanjang lagi, langsung saja kami presentasikan. Yang pertama itu, sebelum kita mempelajari sumber daya alam, kita harus mengerti atau tahu apa itu pengertian dari sumber daya alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Yang pertama, menurut Slamet Riyadi, mendefinisikan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer atau segala sesuatu yang terkandung di dalam biosfer dan sebagai energi potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer, hidrosfer, ataupun atmosfer, yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menurut Herman Heiruman, JS, mengatakan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya tanah, air, maupun udara, biodata dan ruang, mineral, bentang alam, panas bumi, dan minyak bumi. Maksud saya gas bumi, angin, pasang surut, dan arus angin. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan diciptakan oleh manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik di dalam tanah, di dalam air, ataupun di udara, yang dapat dimanfaatkan manusia ataupun organisme lain baik secara langsung ataupun tidak langsung. B. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat, sumber daya alam berdasarkan potensi, dan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kita bahas tentang sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Yang pertama, kita bahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis dalam penggunaannya atau dapat juga dibentuk kembali tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu ribuan tahun bahkan jutaan tahun lamanya. Contohnya gas bumi, minyak bumi, batu bara, dan jenis tambang lainnya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang tidak habis contohnya udara, matahari, energi pasang surut,
dan energi air dalam siklus hidrologi. 2. Sumber daya alam berdasarkan potensi. Sumber daya alam berdasarkan potensi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Yang pertama, kita bahas tentang sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, serat kapas, kayu, kaca, dan rosella. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, dan kincir angin. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya area tanah atau daratan dan angkasa. 3. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati, dan yang kedua, sumber daya alam hayati. Yang pertama, kita bahas tentang sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati. Contohnya bahan tambang, air, tanah, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroba, dan manusia. Sumber daya alam dapat juga dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, cara pengolahannya, dan pemanfaatannya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan persebarannya. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang terdapat di mana-mana dan sumber daya alam yang hanya ditemukan di tempat atau daerah tertentu saja. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan pangan, dan sumber daya alam sebagai sandang. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan pengolahannya dan pemanfaatannya. Sumber daya alam berdasarkan pengolahan dan pemanfaatannya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan baru, yaitu C. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk
menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan merupakan produsen atau penyusunan dasar rantai makanan manusia. Nah, kita masuk ke dalam sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang lainnya. Selanjutnya, D. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama itu masalah bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Jadi, yang seharusnya Indonesia itu mengurangi para penganggur, akan tetapi menambah pengangguran. Gitu. Yang kedua itu masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar. Seperti contoh kayu, bahan mineral, dan bahan lainnya. Bahan tersebut jika penggunaannya berlebihan, dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan datang. Yang seharusnya itu manusia itu mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam itu ya secukupnya. Ini malah berlebihan. Yang ketiga itu masalah kepincangan neraca perdagangan, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor terlalu besar. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi, usaha pelestarian lingkungan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu gitu. Misalnya berburu atau menangkap, yang terkadang dapat banyak dan terkadang juga dapat sedikit. Adapun prinsip-prinsip di sini, yang pertama itu cagar alam, cagar budaya, suaka alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Yang pertama itu cagar alam. Maksud cagar alam di sini adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Namun tidak diperbolehkan adanya eksplorasi, mengambil atau memanfaatkan tumbuhan, hewan, atau kekayaan lainnya. Yang kedua itu cagar budaya. Adapun cagar budaya di sini yaitu suatu hasil kebudayaan manusia atau budaya setiap sukunya. Bisa juga disebut seperti sebuah candi yang dijaga oleh daerah sekitarnya. Yang ketiga, suaka alam. Ialah suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan. Jenis flora yang untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat itu suaka marga satwa. Ini sama saja. Suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis satwa. Yang kelima itu taman nasional. Namun untuk tujuan dari taman nasional ini adalah untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 3. Adapun kesimpulan dari materi ini, jika untuk memanfaatkan sumber daya alam ini, manfaatkanlah secukupnya. Terima kasih.